Universitas Terbuka UPJJ Majene. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Desna Lasari, mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar dengan NIM 859-559-109. Baiklah, untuk memenuhi tugas wajib mata kuliah pendidikan jasmani dan olahraga, saya telah membuat video mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Baiklah, selamat menyaksikan. Sebelum kita masuk pada olahraga intinya, terlebih dahulu kita melakukan pemanasan. Pemanasan sebelum olahraga inti pada dasarnya adalah untuk membuat otot tubuh siap dalam melakukan aktivitas fisik yang lebih intens dari biasanya. Melalui pemanasan, aliran darah ke otot akan meningkat, begitu pula dengan suhunya. Lapangan harus berbentuk 4 persegi panjang berukuran seperti pada gambar, dibatasi oleh garis selebar 40 mm. 4 tanda selebar 4 mm dibuat pada daerah servis sebelah kanan dalam permainan tunggal. Jaraknya 530 mm serta 990 mm dari garis belakang lapangan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar. Untuk net, sebaiknya sesuai dengan lebar lapangan, yaitu 6,10 meter dan lebarnya 75 cm, dengan bagian atasnya mempunyai pinggiran pita putih selebar 7,5 cm. Net dipasang pada tiang yang tingginya 155 cm dari lantai. Untuk raket harus berukuran panjang tidak lebih dari 68 cm. Kepala raket mempunyai panjang tidak lebih 23 cm. Permukaan raket yang dipasang senar berukuran tidak boleh lebih dari panjang 28 cm dan lebar 22 cm. Untuk shuttlecock harus mempunyai 16 lembar bulu yang ditancapkan pada dasar shuttlecock atau gabus yang dilapisi kain atau kulit. Panjang bulu shuttlecock antara lain 64-70 mm. Alur permainan bulu tangkis yaitu dengan saling berhadapan satu orang lawan satu orang atau 2 orang lawan 2 orang, yang diawali dengan gerakan servis dengan tujuan shuttlecock harus jatuh pada area lawan. Yang pertama adalah cara western, dipegang dengan bagian tangan antara ibu jari dan telunjuk menempel pada bagian permukaan raket yang gepeng. Di kalangan masyarakat, cara pegangan ini disebut pegangan geblek kasur. Kemudian cara kontinental atau pegangan backhand, cara memegang raket sedemikian rupa sehingga bagian ibu jari menempel pada bagian tangkai yang gepeng dan telunjuk berada pada bagian yang sempit. Terakhir, cara pegangan shakehand. Cara pegangan ini seperti orang berjabat tangan. Cara pegangan ini sering pula dinamakan forehand grip karena di pegangan ini sangat mudah untuk melakukan pukulan forehand. Cara pegangan ini juga dapat melakukan pukulan backhand dengan relatif mudah. Dalam tenis, cara pegangan ini dinamakan extern grip. Footwork adalah gerakan-gerakan langkah kaki untuk menempatkan posisi badan sedemikian rupa sehingga memudahkan dalam melakukan gerakan memukul shuttlecock sesuai dengan posisinya. Prinsip dasar footwork bagi pemain yang menggunakan pegangan kanan atau right-handed adalah kaki kanan selalu berada di ujung atau akhir, atau setiap melakukan langkah selalu diakhiri dengan kaki kanan. Pukulan overhead lob merupakan pukulan dari atas kepala yang hasil pukulannya melambung tinggi dan diarahkan ke bagian belakang lapangan permainan. Cara melakukannya sebagai berikut. Berdiri dengan rileks, salah satu kaki di depan, berat badan di belakang, tempatkan posisi badan sedemikian rupa di belakang shuttlecock. Shuttlecock dipukul di depan atas kepala dengan mengayunkan raket ke depan, atas, dan meluruskan seluruh lengan. Lanjutkan pergelangan tangan ke depan setelah raket menyentuh shuttlecock. Dilanjutkan gerakan memukul sehingga raket berada di samping badan. Pukulan drive dilakukan mendatar lurus atau menyamping, dilakukan untuk melakukan serangan atau mengembalikan shuttlecock dengan cepat ke daerah lawan. Bisa dilakukan dengan forehand maupun backhand. Cara melakukan pukulan drive sebagai berikut. Berdiri dengan rileks, raket dipegang di depan samping badan, arahkan shuttlecock ke depan mendatar, pukullah shuttlecock dengan cara mengayunkan raket kuat-kuat tetapi lakukan tanpa ada gerak lanjutan. Segera bersiap kembali untuk menghadapi gerak selanjutnya. Drop shot merupakan bentuk pukulan yang meluncurkan kok ke daerah lawan sedekat mungkin pada net, bertujuan untuk menekan atau mematikan lawan dengan menempatkan shuttlecock sedekat mungkin ke depan net. Pukulan ini lebih banyak membutuhkan perasaan agar kok jatuh tipis di atas net sehingga sulit dijangkau lawan. Gerakan memukulnya hampir sama dengan pukulan lob, tetapi pada saat perkenaan raket dengan shuttlecock, raket agak dimiringkan dan perkenaannya lebih perlahan.
Pukulan smash merupakan pukulan yang keras dan tajam bertujuan untuk mematikan lawan secepat-cepatnya. Gerakan smash hampir sama dengan drop shoot dan lob. Perkenaan raket bisa lurus, bisa juga dengan cara dimiringkan. Pada pukulan ini lebih mengandalkan kekuatan, kecepatan lengan, dan lecutan pergelangan tangan. Untuk mendapatkan hasil pukulan yang sangat tajam, maka usahakan shuttlecock dipukul di depan badan dalam posisi raket condong ke depan dan merupakan hasil maksimal dari koordinasi antara gerakan badan, lengan, dan pergelangan tangan. Terakhir, kita melakukan pendinginan agar denyut jantung berkurang dan otot lemah secara bertahap. Itulah tadi video saya mengenai teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis, dan saya harap video tadi telah memenuhi ekspektasi kalian semua, dan saya mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari kalian-kalian semua yang menonton. Terutama saya mengharapkan saran dan kritik dari tutor saya, Bapak Ghazali Gani, SPD, MPD. Baiklah, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.